Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Pada video kali ini gua mau berbagi sedikit informasi tentang kejang demam pada anak. Yuk kita simak videonya. Kejang demam pada anak biasanya umum terjadi pada usia 5 bulan sampai 6 tahun. Ada juga beberapa sumber yang bilang terjadi pada usia bayi sampai 7 tahun, teman-teman. Intinya, kejang demam terjadi akibat demam yang tinggi pada anak. Nah, biasanya demam pada anak ini terjadi akibat adanya infeksi di dalam tubuh pada si anak. Misalnya dia sedang batuk, sedang pilek, sedang radang tenggorokan, sedang cacar. Ya pokoknya ada sakit deh di dalam tubuh si anak sehingga menimbulkan suhu badan si anak menjadi tinggi. Itu sih wajar ya, karena ada perlawanan dari si tubuh menghadapi penyakit. Nah, biasanya umumnya terjadi demam. Kejang pada anak biasanya terjadi kurang lebih dalam waktu 2 menit, tapi ada juga yang sampai 15 menit. Nah, dalam ilmu medis, kejang itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Pertama, kejang demam sederhana, yang kedua, kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana ini dia terjadi hanya 1 kali dalam 24 jam dan jangkitan kejangnya kurang dari 15 menit, teman-teman. Sedangkan kalau kejang demam kompleks itu terjadi secara berulang kali, teman-teman, dalam waktu 24 jam. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 5 kali. Nah, gitu teman-teman. Kejang demam dengan epilepsi atau orang bilang ayan itu beda ya, teman-teman. Di sini kita ngebahasnya kejang demam ya. Jadi kejang demam dengan epilepsi itu beda. Sekarang kita ngebahasnya kejang demam dulu ya. Nah, sekarang kita akan bahas gimana caranya mencegah terjadinya kejang pada anak akibat demam ya. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman punya yaitu termometer atau alat pengukur suhu tubuh, teman-teman. Nah, untuk si anak, teman-teman wajib beli termometer yang tipe sensor. Jadi cuma ditempelin doang ke jidat, langsung keukur suhunya. Jangan pakai yang jadul, air raksa, yang kaca, terus yang modelnya dijepit-jepit diketek lah. Nah, itu akan lama, teman-teman. Kan kalau pada anak itu nggak kooperatif ya, anak itu nggak akan nurut. Jadi si anak nanti nggak betah, suhunya belum akurat, ke deteknya si anaknya udah nggak betah. Nah, itu akan repot. Teman-teman beli aja alat yang murah, yang mungkin harganya 150 sampai 200 ribuan tuh, ada tuh yang ditempel di jidat gitu. Beli aja di marketplace online. Nah, pada umumnya suhu normal itu sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kalau suhunya di atas 37,5, misal 37,6, biasanya itu udah termasuk demam, teman-teman. Tapi menurut sumber buku, tiap usia itu suhu normalnya beda-beda. Ya, tapi secara umum 36,5 sampai 37,5 itu batasan suhu normal, teman-teman. Nah, kalau teman-teman termometernya udah punya, teman-teman siapin obat paracetamol sirup, mau Sanmol kayak ya, pokoknya intinya isinya paracetamol, teman-teman. Paracetamol sirup ini boleh diminumin jika demamnya tidak turun per 4 jam. Jadi setiap 4 jam teman-teman boleh minumin ke si anak tuh ya paracetamol sirupnya. Ya, berdoa atau berharap semoga demamnya turun ya. Nah, kalau udah dikasih paracetamol tapi demamnya terus meningkat, misalnya sebelum dikasih PCT 38,5,
terus naik jadi 39,5, itu diminumin terus kan ya teman-teman. Nah, kalau si suhunya nggak turun-turun, teman-teman boleh bawa ke rumah sakit teman-teman. Bilang sama petugas di UGD rumah sakit sekitar, anaknya udah dikasih obat penurun panas tapi nggak turun-turun suhunya. Teman-teman tunjukin, teman-teman punya termometer, ini saya udah ukur suhunya, saya ngukur bukan pakai tangan. Kebanyakan orang datang ke UGD buru-buru itu karena si anak katanya demam, terus ditanya emang berapa bu suhunya, ya kurang, pokoknya panas banget dah, udah saya ukur pakai tangan ditempelin. Nah ini kan kalau kayak gini nggak akurat teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai ngukur suhu anak pakai tangan, pakai ilmu kirologi. Waduh, bahaya teman-teman, jangan. Ya kalau intinya sih yang gue mau sampaikan, kalau si anak nggak terlalu demam, ya dengan pembuktian itu ya, cek suhu pakai termometer, kita beli obat biasa aja dulu, nggak usah langsung ke rumah sakit. Kenapa? Karena di rumah sakit itu teman-teman banyak pasien-pasien infeksi teman-teman ya. Justru si anak lagi demam, imunnya lagi menurun, teman-teman bawa ke rumah sakit yang konotasinya di rumah sakit itu banyak orang sakit. Yang ada nanti teman-teman anaknya bisa terpapar sama penyakit lain teman-teman. Terus biasanya masalah yang terjadi pada anak, misal kita kasih obat sirup, kita harus paksain teman-teman ya, kita harus paksain dia kasih obat sirup. Terus gimana kalau dimuntahin obat sirupnya? Nah, kalau dimuntahin obat sirupnya, teman-teman beli Proris. Proris itu obat isinya paracetamol, itu dimasukin lewat anus ya. Ada Proris, ada profiletik. Nah gitu, teman-teman baca tuh cara masukinnya gimana, dosisnya berapa, itu ada. Nanti kita jelasin di akhir video teman-teman. Nah terus apalagi kira-kira cara mencegah terjadinya kejang demam? Caranya yaitu dengan memakai pakaian yang tipis pada anak ya. Jadi jangan yang tebel, jangan dipakein kaos kaki, jangan dipakein jaket. Intinya sih nggak ditelanjangin juga ya, nanti takutnya menggigil. Dalam artian pakai pakaian yang tipis teman-teman, biar suhu tubuhnya menguap ya. Paham ya teman-teman? Jadi jangan dipakai-pakein selimut, mentang-mentang waduh nih demam nih, kasihan nih, nanti takut menggigil, pakaiinlah jaket di double segala macam, itu nggak dianjurin. Paham ya teman-teman? Jadi justru itu harus dipakai pakaian yang tipis pada si anak teman-teman. Ya mungkin itu yang gue tahu cara mencegah terjadinya demam teman-teman. Nah sekarang kita bahas gimana seandainya si anak itu kejang teman-teman. Nah yang pertama, kalau si anak tiba-tiba kejang di rumah, teman-teman jangan sembarangan kasih sendok ke mulutnya, apalagi udah ada giginya. Itu bahaya teman-teman, nanti giginya bisa pecah. Karena si anak yang sedang kejang ini tidak akan terkontrol teman-teman, paham ya? Tidak terkontrol, itu dia gigit sekencang-kencangnya, bahkan bisa sampai giginya pecah. Jadi teman-teman jangan masukin sendok atau alat-alat yang keras ke dalam mulut ya teman-teman. Mungkin teman-teman boleh menggunakan kain ya, kain diuntel-untel baru takut lidahnya kegigit ya, boleh dimasukin kain, tapi bukan dimasukin benda-benda keras ya teman-teman, kayak sendok dan lain-lain. Terus kalau kejang, usahain si anak ditaruh tempat yang lembut, misalnya ditaruh di kasur, udah diemin aja dulu teman-teman. Nggak usah panik dipegangin lah tangannya karena dia kejang, jangan. Nggak boleh dipegangin, biarin aja dia kejang. Karena itu ada suatu jangkitan listrik di sistem saraf ya teman-teman. Jadi nggak usah dipegangin, nggak usah apa-apain, taruh aja di tempat yang jauh dari benda-benda keras. Jangan ditaruh di ubin juga ya,
taruhnya di kasur, ya pokoknya lembut lah tempatnya. Kayak gitu teman-teman, agar tidak terjadi cedera. Paham ya teman-teman? Ya, setelah misalnya kejangnya udah selesai, teman-teman wajib segera bawa si anak ke rumah sakit. Biasanya nanti di rumah sakit itu teman-teman si anak dicek darah untuk memastikan apakah hasil laboratoriumnya bagus atau tidak. Biasanya kalau kejang pertama kali itu wajib ya dibawa ke rumah sakit, takutnya nanti berulang teman-teman kejangnya. Jadi jangan asal baca sumber informasi di internet, wah kejang sederhana sekali doang, udah nggak usah dibawa. Wajib dibawa biar nanti dicek darah biasanya teman-teman sama rumah sakitnya atau sama puskesmasnya. Nah, kalau udah dicek lab misalnya udah boleh pulang, ya udah ikutin aja prosedur dari dokternya teman-teman. Nah, misalnya si anak udah pernah kejang, bahkan sering kejang karena demamnya. Nah, ini wajib teman-teman bawa si anak untuk kontrol ke dokter spesialis anak teman-teman. Ke dokter spesialis anak ya, bukan ke dokter umum, apalagi datang ke bidan teman-teman ya. Wajib ke dokter spesialis anak, jangan ke bidan, jangan ke dokter umum, usahain datang ke spesialis anak. Nah, nanti teman-teman konsultasi, dok baiknya gimana, saya takut kejang lagi, bisa nggak dapat obat yang ketika dia kejang kita masukin obat. Nah, biasanya nanti ya mungkin ya, ini tergantung pertimbangan dokter spesialisnya ya. Biasanya kalau buat jaga-jaga nanti dikasih yang namanya Stesolid Sub, itu obat penenang. Jadi ketika kejang obat itu dimasukin lewat anus teman-teman. Umumnya kejangnya langsung berhenti teman-teman, tapi kalau udah berhenti langsung segera dibawa ke rumah sakit teman-teman. Nah gitu ya, itu sih tergantung SOP-nya si dokter teman-teman. Nanti kan dokter spesialisnya lebih paham teman-teman. Jadi teman-teman wajib konsultasi, nggak boleh kasih obat sembarangan, karena obat Stesolid Sub itu termasuk obat yang nggak bisa didapat tanpa resep dokter teman-teman. Oh iya teman-teman, yang teman-teman perlu harus tahu lagi, pada saat si anak kejang, teman-teman nggak boleh kasih minum, nggak boleh kasih obat ya. Itu takutnya nanti tersedak si minumnya atau si obatnya masuk ke paru-paru dan terjadilah aspirasi, sehingga si anak nggak bisa napas dan bisa menyebabkan kematian ya. Jadi jangan dimasukin apapun, mau minum kayak mau obat kayak, pada saat si anak sedang kejang teman-teman, jangan ya. Nah ini kan teman-teman udah tahu nih, jadi teman-teman insya Allah aman ya. Jangan masukin minuman atau obat pada saat si anak kejang. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita bahas dosis obatnya nih, teman-teman. Nah, teman-teman pahamin ya. Yang pertama, kita bahas tentang obat suppositoria atau obat yang dimasukin lewat anus. Mungkin kalau teman-teman lihat di internet, teman-teman akan bingung. Pasti nanti munculnya bakal kayak gini. Nah, ini salah satu yang gue ambil dari internet. Nah teman-teman fokus aja tuh yang sama di garis merahin ya. Pada dosis obat untuk anak atau bayi teman-teman biasanya menggunakan patokan berat badan, bukan umur teman-teman ya. Rata-rata sepengetahuan saya bekerja di rumah sakit menggunakan berat badan. Makanya ketika ibu-ibu atau bapak-bapak bawa anaknya berobat, pasti disuruh timbang berat badan dulu sama dokternya. Nah itu untuk menentukan dosis obat. Nah ini ada contoh obat propiretic sub. Jadi teman-teman, rumus untuk menghitung dosis obat anak itu sederhananya 10 mg per kilogram berat badan. Obat sub itu pasti miligram bentukannya ya. Ini 160 mg.
Jadi tinggal dikali aja 10 mg per kilogram berat badan. Jadi teman-teman boleh masukin obat cuma 10 mg kalau berat badannya 1 kilo. Itu perumpamaan ya. Jadi patokannya 10 mg per kilogram berat badan. Pasti bingung ya. Nah gini aja lah contohnya. Misalnya berat badan si anak 16 kg. Nah berarti itu kan obat propiretik supnya isinya 160 mg. Kalau berat badannya 16 berarti dikali aja 10 mg. Nah jadi untuk si anak itu dapat satu obat supositoria, nggak perlu dipotong lagi obatnya, masukin aja semuanya, kan dosisnya 160 mg. Paham ya? Nah terus kalau berat badannya 8 kg berarti berapa dong yang harus dimasukin? Ya udah berarti 8 dikali 10 mg. Berapa tuh 8 kali 10 mg? 80 mg. Nah isi obatnya itu kan tadi 160 mg. Ya udah berarti 160 mg kita cuman butuh 80 mg. Ya berarti kan ya cuman setengahnya doang berarti teman-teman. Cukup setengahnya aja yang dimasukin obatnya, nggak usah semuanya. Jadi teman-teman potong dulu obatnya baru dimasukin ke anus si anak. Paham ya? Ya intinya teman-teman harus tahu pertama berat badan si anak. Ya jangan sampai salah. Terus juga teman-teman harus tahu isi obat supositorianya berapa miligram satu sup gitu ya. Jangan sampai nggak tahu. Jadi nanti tinggal ngitungnya gampang. Intinya kalau dosis obat anak itu per 10 mg per kilo berat badan si anak ya. Obatnya 10 mg per kilo berat badan si anak. Jangan sampai bingung ya. Dan teman-teman juga wajib tahu kalau masing-masing obat dosisnya beda. Maksudnya gimana tuh? Isinya sih bukan dosisnya. Kayaknya untuk semua obat mah sama, rumusnya itu sama, tapi dosisnya misal lagi nih, paling banyak itu di pasaran biasanya Prorisup ya. Prorisup itu ada yang 125 macam-macam. Sedangkan ini yang saya contohin isinya 160 mg, namanya propiretik. Ya sama-sama paracetamol, sama-sama penurun panas, tapi intinya teman-teman lihat satuannya. Kalau yang propiretik itu kan 160 mg. Nah, kalau yang Proris kadang-kadang ada yang 125, ya macam-macam. Nah, ini saya punya contoh gambarnya nih yang Proris. Nih, teman-teman lihat ya, perhatiin ya. Isinya 125. Nih dia. Nah, ini Proris tuh, teman-teman bisa lihat ya. Nih, paling banyak di pasaran ini biasanya saya juga pernah beli buat anak saya tuh 125 mg. Beda sama yang tadi teman-teman, beda sama yang propiretik. Propiretik tadi saya 160 mg. Ya jadi teman-teman perhatiin kalau mau ngasih obat ke anak. Nah, pokoknya teman-teman lihat dulu obat apa yang teman-teman beli, lihat satuannya apa. Terus buat motongnya kira-kira aja teman-teman. Ya kalau ya potonglah setengahnya lah, sepertiganya lah, seperempatnya lah. Nah gitu teman-teman, kira-kira aja sesuai kebutuhan si anak, tergantung berat badan sama dosisnya, kira-kira aja ya. Pokoknya sih intinya jangan lupa baca bismillah. Hehehe. Obat selanjutnya yang kita bahas obat sirup teman-teman. Nah gue biasanya belinya ini nih yang kayak gini. Nah biasanya di dalam kemasannya itu di bungkusannya itu udah ada gimana cara pemberiannya ya. Jadi teman-teman harus paham ya, udah ada tuh cara pemberiannya. Umur 1 tahun berapa mili, umur 2 tahun berapa mili. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi tinggal teman-teman ikutin aja instruksinya. Kalau yang sirup ini tuh udah ada di kardusnya, lebih mudah teman-teman. Paham ya teman-teman? Beda sama yang tadi kita obat Prorisup atau enggak PCT sup yang dimasukkan lewat rektal, itu kan harus hitung dosis. Nah kalau yang di kardus ini insya Allah udah aman sesuai dengan prosedurnya teman-teman. Nah tapi saya bingung nih kalau ngasih obatnya lewat pipet, soalnya saya dapetnya yang pipet mulu. Nah ini kita jelasin bareng-bareng. Di pipet itu, yang pipet yang
buat disedot-sedot isep itu biasanya itu isinya 1 mili kalau full. Di situ biasanya kelihatan kok di kacanya itu. Ya di pipetnya ada tulisan 0,1 mili, 0,2 mili sampai 1 mili. Nah, nih teman-teman perhatiin tuh ya, di pipetnya tuh ada tulisan tuh. Nah, itu angka. Nah, kalau satu full pipet ini isinya 1 mili teman-teman ya. Jadi teman-teman liatin aja, pasti ada angkanya. Jadi jangan sembarangan ngasih teman-teman. Kalau yang berbentuk seperti ini, yang kayak cup atau cangkir, teman-teman gak perlu bingung. Di situ juga udah tertera biasanya ya. Di situ ada angkanya tuh teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin, jadi nanti sesuaiin aja umur si anaknya teman-teman. Kan di botol dusnya kan ada tuh biasanya 1 tahun dapat berapa mili, 2 tahun dapat berapa mili. Nah gitu teman-teman. Jadi jangan bingung ya teman-teman. Nah, ada lagi yang model sendok. Kebetulan yang sendok gue lagi nggak megang nih, udah dibuang jadinya, jadi gue nggak bisa kasih contoh. Untuk yang di sendok juga ada kayak gitu teman-teman, ada lingkarannya. Nah di situ juga ada tulisannya tuh berapa mili. Misal si anak ini untuk secara keseluruhan ya. Misal kayak di pipet, anaknya umur 5 tahun harus dapat 2 mili. Nah berarti kan kalau dapatnya 2 mili kan, sedangkan satu pipet 1 mili lah, berarti teman-teman harus 2 kali sedot di pipet buat masukin ke anak. Paham ya? Jadi 1 kali 1 mili masukin, habis itu ambil lagi 1 mili masukin. Nah jadi kayak gitu teman-teman. Semoga teman-teman paham, gak bingung. Hehe. Kalau bingung tanya aja di kolom komentar ya. Nah, ini satu lagi obat kejang teman-teman, namanya Stesolid Sup. Jadi Stesolid Sup ini digunain kalau si anak lagi kejang. Si anak kejang nih, langsung kita masukin. Nah, tapi obat ini nggak dijual bebas, harus menggunakan resep dokter. Nah, di sini juga ada yang namanya dosisnya, ada 5 mili, ada 10 mili isinya. Nah, ini harus konsul ke dokternya teman-teman. Nah, gue sendiri anak gue pernah kejang udah 2 kali. Makanya gue standby obat-obat ini. Ya paling murah sih ya beli yang PCT sirup teman-teman gitu. Cuman kan kadang kan si anak kondisinya beda-beda. Ada yang mencret lah, ada yang muntah-muntah terus. Ya kita gunain aja sesuai sesuai prosedur ya. Misalnya kalau minum obat nggak mau nih dimuntahin, ya mau nggak mau kita masukin obat yang lewat anus. Ya kayak gitu aja sih teman-teman. Ya pokoknya kalau yang obat Stesolid Sup ini nggak bisa dijual bebas, maksudnya nggak bisa dibeli gitu tanpa resep dokter. Teman-teman juga harus nanya dulu ke dokternya, kira-kira perlu nggak obat Stesolid ini buat jaga-jaga gitu teman-teman. Ya semoga informasinya berguna ya teman-teman, bermanfaat. Semoga anaknya sehat terus ya, amit-amit teman-teman, jangan sampai sakit ya. Semoga kita sehat semua teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.